Satu pertanyaan yang harus dijawab cepat sebelum kita mulai ngobrol panjang. Bimo, lebih memilih voice over talent atau jadi anak motor? Anak motor. Aduh. Voice over talent. Lebih memilih jadi anak motor alias Amot. Amot. Hai Bimo, apa kabar? Baik. Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi tentunya di Moms Talk. Saya Novita Inji, editor in chief Mother and Beyond. Mau ngobrol-ngobrol nih, mengenalkan juga sama Moms satu profesi yang sebenarnya udah gak asing lagi, cuman pasti penasaran nih ya. Voice over talent. Ada That's Bimo ya, di That's We Love yang hari ini akan aku ajak ngobrol. Bimo, sibuk apa? Sibuk jadi anak motor. Sibuk main motor. Sibuk voice over masih lah. Masih ya pastilah. Betul. Itu kayak it's my life gitu ya. Iya. Enggak, it's my life ternyata motor. Harus jawab cepet, anak motor aja. Anak motor. Lalu jujur. Kita kenal Bimo sebagai voice over talent ya kan. Bimo ini suaranya udah banyak banget mengisi iklan-iklan yang ada di tanah air. Tapi sebelum kita ngomongin soal voice over lebih jauh, ini gimana sih awalnya bisa menjadi voice over talent ini? Ini kan profesi yang cukup unik, nggak terlalu banyak istilahnya tuh pemainnya nggak terlalu banyak sebenarnya, ya kan? Dan betul. Biasanya memang yang aku tahu voice over talent itu tuh berkaryanya cukup panjang, ya karena tadi pemainnya nggak banyak. Iya. Oke. Thank you sebelumnya, Novita nih. Jadi Moms yang mau jadi anak motor, dates-nya ayo hubungi saya. Oke, pertama kali tahu dulu kali ya voice over gitu memang nggak bisa dipungkiri karena bapak ibu tuh ada di industri voice over ini sebenarnya dari dubber dulu ya. Dulu tuh zaman mungkin TVRI berarti ya. Zaman TV masih zaman ya? Sandiwara Radio. Zaman dulu tuh ada okay. Sanggar Prativi dulu namanya. Jadi bapak tuh dubber yang cukup senior dari tahun 80-an mungkin ya. Nah, ibu kerjanya di Audio Post di Sanggar Prativi itu. Cinlok lah mereka. Baik. Oke. DNA-nya begini jadinya. Bener. Jadi aktivitas bapak ibu waktu itu kan ya bekerja di kantor yang boleh dibilang sama gitu ya. Walaupun yang satu freelance, yang satu ada di sana. Jadi anak-anaknya ya diperkenalkan atau dikasih tahu dulu begitu dari awalnya. Tapi memang sebenarnya mereka tuh nggak ini sih, nggak memaksa. Tapi kan secara nggak langsung mereka mengarahkan aku. Ini loh pekerjaan bapak ya setiap hari bapak latihan, ibu juga mengerjakan dengerin sampel voice teman-temannya gitu. Ya udah dari situ sih. Kalau ditanya awalnya gimana? Gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin soal voice over talent ini, maka tadi aku bilang mungkin pemainnya nggak banyak karena memang dibutuhkan kayaknya satu ya syarat untuk menjadi voice over talent adalah memiliki suara yang bagus dan bulat gitu kan. Kayak kalau suara kayak aku yang noise-nya banyak nih agak sulit gitu. Nah makanya mungkin itu juga kali ya. Jadi walaupun mungkin aku mikirnya karena tadi seperti awal kita ngobrol nih Moms gitu ya. Aku dulu berprofesi sebagai penyiar radio turunan dari bapak gitu kan ya. Bimo pun juga ternyata turunan dari bapak. Wah ini dong apa namanya tadi istilahnya? Boleh tidak usah disebut. Ya, apakah KKN? Enggak. Aku bilang kalau untuk Bimo sih aku nggak setuju kalau misalnya dibilang KKN. Kalau nggak ada bakat suaranya cempreng mana mungkin. Nah. Ini yang menarik Mbak. Jadi tadi aku disclaimer dulu boleh. Syarat menjadi seorang voice over talent saat ini itu bukan punya suara yang bagus justru. Dulu mungkin era-era Mbak Novita, era-era aku dulu itu voice over talent tuh selalu yang beauty kan, yang dapatkan, belilah, yang kayak gitu-gitu kan, ya kan, belilah atau follow misalnya apalah gitu-gitulah. Nah tapi sekarang kan jarang ada iklan yang seperti itu. Creativity di agency dan lain-lain kan berkembang banget. Ada yang cuman apa nih gitu. Bahkan iklan-iklan corporate yang menurut kita firm gitu ya, diisinya dengan yang nyeleneh kreativitasnya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi voice over talent sekarang itu yang pertama cepat menerima brief dan tepat menggunakan teknik voice overnya. Jadi sebenarnya nggak ada suara yang nggak enak gitu. Oke. Suara nggak enak didengar tuh mungkin karena tekniknya kurang pas, gitu sih. Jadi kan balik lagi, profesi ini belum terlalu banyak pemainnya. Ya betul. Sebenarnya. Ya, ini kan banyak banget iklan yang sudah disuarakan. Contohnya apa sih satu?
Dua deh. Dua deh. Boleh ya. Apa ya? Yang lagi tayang kali ya. Oke. Tapi mereknya Ditit gitu ya. Susah juga nih. Oke, gini aja deh. Tetet, dipanggang tidak digoreng. Ada tuh. Kacang-kacangan lah pokoknya. Gitu. Oke. Dipanggang tidak digoreng gitu. Terus semua di sini banget. Terus. Ya beberapa lah, karena agak nyerempet-nyerempet ke brand, aku takut. Okay. Nah tapi kan belum banyak ya tadi pemainnya ya. Jadi dia lagi akhirnya membuat jadi dia lagi nih kok kayaknya nggak ada regenerasi gitu. Ada kok. Dan kebetulan kan aku juga punya Voice Institute Indonesia gitu kan. Ya itu sebenarnya bukan untuk menyebarkan awareness. Kalau awareness tuh sebenarnya sekarang tuh siapapun bisa ya karena sosial media gitu. Nah aku juga akhirnya bisa diundang ke sini juga karena awareness tentang voice over ini gitu kan. Tapi memang balik lagi nih salah satu yang unik dari voice over. Modalnya memang ngomong doang. Semua orang bisa ngomong. Tapi ketika udah mau masuk ke industri, kok kayaknya susah ya. Nah itu sebenarnya. Karena ada beberapa teknik-teknik yang harus dipelajari itu. Bukan sekedar ngomong doang dapat duit gitu. Berarti tidak semudah itu, Fergoso. Oh, tidak semudah itu. Kalau kita lihat Instagramnya Bimo, @bimoki. Iya. Ini orang mungkin sering ke distract, ada satu sosok yang gemes gitu ya. Ada juga di hari ini sosok gemes itu ya. Mirea. Usianya 5 tahun. 5 tahun. Tadi aku udah ngobrol. Umur aku 5 tahun katanya gitu ya. Nah ada beberapa juga video Mirea lagi latihan voice over. Emang dicemplungin nih Mireanya nih. Template-nya diulang lagi aja dulu. Bapak tuh mengarahkannya seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang ketika Bapak latihan gitu. Iya. Oke, baik. Nih apa sih Bapak begini? Ya udah aku kasih aja ke anak-anakku sekarang. Kan di rumah juga kebetulan ada studio kan, sering ngeliat gitu. Bapak ngapain sih gitu? Udah sini coba kamu ikutin. Bisa gitu. Oh ya udah kenapa enggak gitu ya? Jadi konten gitu. Bener. Ini kalau lagi bikin voice over berdua sama Mira itu sekalian quality time dong? Oh pasti. Karena kan aku juga ya tadi sudah disebut ya anak motor gitu. Terus juga kerjaan voice over talent itu bukan 9 to 5 gitu ya. Kadang aku belum bangun pagi, dia udah sekolah. Lalu aku belum pulang, dia sudah tidur kayak gitu. Nah ketika ada di rumah atau lagi voice from home lah nyebutnya gitu ya. Kerjanya sekarang bisa dikerjain bisa di rumah gitu, dia ngeliat-ngeliat, udah sini yuk gitu. Sekalian dan Miranya mau? Mau, karena kan dia berangkat dari pertanyaan. Nah kalau pertanyaan itu aku sama istri itu udah komit untuk jangan diintar dulu gitu. Sebisa mungkin ya jawab aja, interaksi aja. Jadi kebetulan dia banyak nanya waktu itu, udah dijelasin sekalian dipraktekin. Jadi gitu. sekalian ya bisa barengan berdua sama Mira yang menyebut dirinya Ea. Ya jadi sekalian ya. Menyenangkan sekali. Oke, aku pengen tahu juga jadinya ngomongin soal dunia voice over talent ini. Paling muda atau talent terkecil yang pernah diajar sama Bimo. Umur berapa? Dan aku jadi pengen tahu. Mira udah diajarin. Tantangannya apa sih mengajarkan voice over kepada anak kecil? Karena kan emang ini nggak gampang ya. Satu juga yang harus diperhatikan walaupun mungkin dengan suara unik. Sekarang udah nggak harus suara bulu gitu. Adalah artikulasi. Gimana tuh? Oke, kalau di profesional gitu ya, paling kecil memang kita ada requirement, ya maksudnya ada standarnya gitu ya. Paling di usia 6-7 tahun gitu. Cuman kalau untuk sekedar ya tadi maksudnya ngasih tahu gitu mah, Miranya dari umur 3-4 tahun, 3 tahun bahkan. Nah tantangan yang ngajarin ya? Oke, tantangannya. Ini sebenarnya aku jadi nge-refer aku dulu gitu. Tantangannya itu nggak bisa di-push mereka. Terus kasih pancingan apa kek gitu. Terus metodenya nggak bisa, ya ikutin ya. Jadi kita harus muter dulu gitu. Karena memang kalau artikulasi gitu mah memang kita kan atau misalnya kalau aku brand gitu kan ya aku pengen natural anak kecil yang mungkin maaf ya cadel atau yang nggak jelas gitu. Cuman kan bagaimana mereka deliver nada-nadanya itu aja. Jadi kayak ini nadanya agak senyum gitu, nggak bisa tuh. Jadi nggak senyum, intonasi senyum gitu, nggak bisa kayak ayo seneng kan kamu, iya seneng, yuk coba ya seneng yuk. Kalau seneng lagi beli gimana? Iya pak beli makanya gitu. Ya sementara kan kayak mereka moodnya
moodnya berubah aja sedikit juga ngaruh di suara kan? Pasti 3 kali suruh ngulang bete mereka. Oh baik. Pasti deh 3 kali 4 kali itu yang udah kenapa sih gitu, udah kemana-mana. Iya benar-benar. Nggak usah mereka kadang-kadang kita juga udah gede udah kali. Oke, kalau Mirea tadi mulai masuk studio umur 3 tahun lah. Oke. Dengerin papanya bisa coba-coba sendiri. Iya. Oke, dan dia seneng nih, so far gimana? Awalnya bukan voice over justru. Dia ngelihat papahnya pakai mikrofon gitu, terus dia nyanyi-nyanyi. Makanya ke konser itu loh yang jadi trademarknya dia gitu, terus dia pakai headphone yang pipinya kejepit banget gitu kayak jadi astronot gitu. Udah dia nyanyi ba gitu-gitu. Dari situ sebenarnya baru sekarang tertarik nih. Sekarang tertarik. Jadi sekarang bukan lagi tertarik gitu ya. Pak bacain Pak gitu. Lah dia yang nge-brief gitu. Iya. Aku jadi penasaran, Mirea udah pernah jadi talent yang beneran? Belum. Akankah boleh? Karena ada yang gini, nggak apa-apa dia cuma buat iseng-iseng aja tapi nggak usah, aku nggak akan ngarahin dulu gitu sampai nanti dia yang mau sendiri gitu loh. Iya, pada akhirnya aku bukan orang tua yang gimana ya gitu. Bukan yang ya terserah kamu aja lah nak gitu. Oke. Satu juga yang seru nih adalah Bimo dan Mirea bikin yang namanya #obrolan pulang. Isinya konten-konten deep talk, jadi bapak dan anak perempuannya ya. Terus udah gitu memang yang kayak sering curhat-curhatan, emang tipe dads yang suka ngajakin anak deep talk gitu apa gimana sih? Iya, kalau aku. Tapi sekarang lebih banyak ke mamanya juga. Karena dulu tuh sebenarnya sebelum dia sekolah. Tapi ketika dia sekolah ada hal-hal perempuan nih. Oh, udah nggak bisa, bapaknya agak paham. Sebenarnya, sebenarnya paham. Cuman aku bilang ke mamanya, mah. Nggak paham cara penyampaiannya. Kayak, udah sih lo jauhin aja gitu. Bukan problemnya. Ya, bukan nggak paham problemnya gitu. Oke. Manfaat yang Bimo rasain dari sering deep talk sama Mirea? Jadi anak yang terlalu jujur aja. Kan banyak yang, ini orang terlalu jujur, tapi menurut aku terlalu jujur tuh buat anak sekecil itu baik sih. Gitu, jadi jujur aja apapun yang dia rasakan. Dia nggak suka, dia marah, dia seneng, dia minta maaf, dia terima kasih gitu. Jadi berangkatnya dari bukan pendidikan dia di sekolah menurut aku. Tapi dari deep talk, dari deep talk bapak itu. Dan anak si obrolan pulang ini nih. Oke. Orang sekarang aja dia udah mulai ngobrol ke mamanya gitu ya, ke papanya. Ayo dong ngobrol kata-kata atau kalimat yang aku nggak tahu. Oh baik. Oke, kita ngomong fintech sekarang ya nak gitu. Baik. Nah obrolan pulang ini kan sekarang tadi Bimo bilang karena ini kan udah mulai gede, udah obrolannya tuh udah kayak yang cewek banget ya gitu. Apa dong jadinya sekarang yang bisa dijadiin bahan obrolan nih? Lebih ke ini aja sih. Bukan, kalau jadi gini, di sehari-harinya tuh ibunya, tapi aku lebih general gitu. Mi, kamu tuh panggilnya Mi, kan? Mimi gitu, atau walaupun panggilnya Eya gitu. Mi, kamu kalau di sehari-hari tuh sebenarnya pengennya gimana sih gitu? Ya pengennya apa? Aku pulang aja gitu, nggak usah dijemput. Gak usah dijemput bagaimana, anak zaman sekarang apa gimana gitu kan. Oh tidak bisa kalau itu, jadi lebih general gitu aja. Kalau mamanya tuh lebih, gimana tadi ada temen yang ini enggak gitu. Atau misalnya, mama kenapa sih sekarang kok semua orang jadi main sama aku. Dulu kayaknya ada yang gak suka sama aku, yang kayak gitu-gitu ya lebih detail. Kalau aku general aja gitu. Ini kan dengan pekerjaan sebagai voice over talent yang sekarang sudah bisa dikerjakan di rumah juga, ada studio juga tadi aku bilang ya. Ada komplain nggak? Karena kan kadang-kadang ada juga anak-anak kan lugu ya, ya kan. Anak-anak kan suka kayak berpikiran yang ngelihat apa dari temennya gitu kan ya. Oh oke. Papa kok gini, papanya temen aku gini loh gitu. Nggak ada sih kalau dia. Malah seneng ya? Malah seneng sih. Iya sih. Malah seneng gitu. Mungkin komplainnya kalau papa kok udah nggak di Instagram lagi sih gitu. Maksudnya udah lagi nggak konten gitu. Oh gitu? Dikomplain sama dia. Lucu. Iya, karena itu jadi kebanggaan dia ya. Wajar gitu ya anak kecilnya. Papa aku ada dong nih, mana papa kamu gitu. Terakhir pusing berapa hari yang lalu nih. udah ngerti engagement lu ya gitu. Oke, sebagai penutup. Bimo sebagai sosok ayah dari 2 orang putri. Ya. Anaknya perempuan dua-duanya. Betul. Yang satu 1,5 tahun mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Adiknya Mirea. Iya. Coba menurut kalau dapat dideskripsikan nih, Bimo itu adalah ayah yang seperti apa dalam 3 kata?
Oke. Mendeskripsikan diri sendiri sebagai seorang ayah dalam 3 kata. 3 kata ya, oke. Protektif. Wow, oke. Ya, tato akan lebih banyak nanti ya kayaknya ya gitu. Karena dua gadis yang aku. Karena protektifnya sebenarnya bukan karena hobi, lebih buat nakut-nakutin orang ya. Iya. Jujur sekali dia. Ya. Protektif. Oke, penyayang tuh general lah ya. Protektif, apa ya? Me time tuh apa ya? Selalu punya waktu. Selalu, ya, sama teledor. Oh, cakep. Iya. Jujur dia. Karena aku ternyata lebih nggak tegaan. Jadi teledornya tuh kayak, udah deh, ini kasihan nih anak cewek, kok badannya anget atau ini gimana sih? Itu gitu. bukan apa ya istilahnya apa ya? Lebih ke males aja. Nggak mau ribet. Gitu. Nggak mau ribet gitu. Iya, bukan teledor. Bukan teledor ya apa? Ini kayak kalau anak sakit apa sih panjang-panjangin sih udah bawa ke dokter aja pasti gitu. Gitu. Baik. Itu. Aku mau ngajak Mireya masuk ya ke sini. Mireya, sini sayang. Biarin aja pakai nggak apa-apa sayang. Kita pakai kue boleh banget. Itu bibirnya. Nggak apa-apa banget. Justru ambil aja kuenya. Ambil lah. Oke, bawain kuenya ke sini. Mireya sini sama aku, sama Papa duduk sini. Coba. Sekarang Papa bikinin ceritanya kalimat buat voice over Mireya tentang kue ini. Oh, kita main yang itu loh. Tapi ini nggak apa-apa ya, oke. Nggak apa-apa dong. Lo kayak gitu kan, maksudnya aku tuh yang Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Yang Papa ikutin, Papa ngomong kamu ikutin itu loh, nadanya. Bisa ya? Oke. Ini kamu nyebutnya apa nak? Cupcake ya, cupcake coklat gitu ya. Bisa nggak nak? Cupcake coklat gitu. Cupcake coklat. Yang keras tapi ya, ngomongnya yang keras ya, oke. Oke, yang keras. Aku kasih mic aku dulu nggak apa-apa ya, boleh ya. Yeah. Biar lebih terdengar jelas sama Mireya. Oke, aku pegangin ya. Cupcake coklat musilah ya, oke. Yeah. Apa-apa. Kita harus yang seneng gitu ya, oke? Yang kayak kamu mau nawarin ke teman kamu gitu. Jadi Papa ngomongnya cupcake coklat enak banget, gitu ya. Nanti beberapa nada kamu ikutin. Iya. Oke? Bapak dulu. Oke, Bapak dulu tos ya. dulu. Kita tos dulu, tos kita dulu. Oke. Kasih. Oke. Cupcake coklat enak banget. Cupcake coklat enak banget. Cupcake coklat enak banget. Cupcake coklat enak banget. Sekarang kayak marah. Cupcake coklat enak banget. Cupcake coklat enak banget. Oh, oke. Ya, terus emang lagi Oh, aku. ada rednya. Ada rednya. Sekarang aku ya. Oke, Tante Enji. Mireya ikutin aku ya. Iya. Oke. Moms, terima kasih sudah menyaksikan Moms Talk. Mam, terima kasih udah menyediakan Mom's Time. Nggak apa-apa, biarkan juga boleh. Menyediakan. Oke. Sampai jumpa, Moms. Sampai jumpa, Mam. Yang lebih senyum lagi. Gini, sampai jumpa, Moms. Coba. Sampai jumpa, Mam. Kita dadah sama-sama yuk. Bye, Moms. Bye, Moms.